Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Titik. Bu Titik di kelas 8 ini akan mengajar mapel fisika. Di semester 1 ada 3 bab yang kita pelajari, yaitu bab pertama itu tentang gerak dan gaya, bab kedua tentang usaha dan pesawat sederhana, bab ketiga tentang zat aditif dan adiktif. Di pertemuan pertama ini Bu Titik akan bahas bab tentang gerak dan gaya. Minta tolong LKS bisa kalian buka, LKS yang sudah dibagikan oleh madrasah silakan dibuka sambil kalian mendengarkan keterangan dari Bu Titik. Kita masuk bab gerak dan gaya. Gerak benda. Di sini ada definisi gerak. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi ke kedudukan lain. Jadi definisi gerak seperti itu. Jadi perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi ke kedudukan lain. Karena definisi ini, maka gerak harus memiliki acuan. Nah, acuan itu apa? Acuan itu merupakan titik dilakukannya pengamatan terhadap gerak. Contoh sekarang di sini ada rumah, ada sodik, ada pasar. Rumah sebagai titik acuan pertama, sedangkan pasar sebagai titik acuan kedua. Kemudian di sini ada sodik yang bergerak menuju ke pasar. Kalau dilihat dari titik acuan pertama, dari pengamat pertama yaitu rumah, mengatakan sodik sedang bergerak meninggalkan rumah menuju ke pasar. Nah, kalau dilihat pada titik acuan kedua atau pengamat yang ada di pasar, mengatakan sodik sedang bergerak meninggalkan rumah menuju ke pasar. Nah, jadi di sini titik acuan itu adalah titik pengamatan dari sisi mana gerak itu diamati, dari acuan kedua atau dari acuan pertama. Kalau disimpulkan, jadi gerak itu bersifat relatif atau boleh juga disebut gerak itu bersifat semu. Nah, gerak semu itu apa? Gerak semu adalah gerak yang tidak sebenarnya yang ditimbulkan benda yang sedang bergerak. Jadi contoh di sini ada gerak pohon-pohon yang seolah-olah bergerak di tepi jalan saat kita naik mobil. Nah, di sini acuannya yaitu orang yang ada di dalam mobil pada saat dia melihat di jendela kaca mobil mengatakan, oh, pohon-pohon sedang bergerak. Beda lagi kalau titik acuannya adalah pohon. Pohon mengatakan yang bergerak itu adalah mobil. Jadi dikatakan gerak itu sifatnya relatif dari sisi mana kita melihat gerak tersebut. Kemudian ada gerak lurus. Gerak lurus itu dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu pertama ada gerak lurus beraturan yang disingkat GLB, ada gerak lurus berubah beraturan yang disingkat GLBB. Sebelum pelajari GLB, kamu harus mengetahui berbagai besaran yang terkait dengan GLB suatu benda. Apa saja besaran-besaran yang dimaksud? Pertama, ada jarak dan perpindahan.
Yang kedua ada kelajuan dan kecepatan. Sekarang kita bahas satu persatu perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Perpindahan adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Jadi di sini dikatakan perubahan posisi awal dan akhir. Kemudian jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan adalah seberapa cepat sebuah benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Kemudian kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan. Contoh soal. Nih, seseorang berjalan ke arah timur sejauh 4 meter dan berbelok ke arah utara sejauh 3 meter. Tentukan jarak dan perpindahannya. Ini digambarkan arah mata angin. Ini arah utara, ini timur, ini barat, ini selatan. Ada seseorang awalnya di sini berjalan ke arah timur sejauh 4 meter dan berbelok ke arah utara sejauh 3 meter. Nah, kalau ditanya jarak sesuai dengan definisi tadi, jarak adalah panjang lintasan yang dilalui. Nah, awalnya orangnya posisi di sini, bergerak ke arah timur 4 meter, ke arah utara 3 meter. Berarti kalau ditanya jarak, kita tinggal menjumlah, yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7 meter. Kemudian kalau ditanya berapa perpindahannya, kamu lihat definisi perpindahan tadi. Perpindahan yaitu perubahan posisi awal dan posisi akhir. Perpindahan posisi awal dan akhir di sini titik lambangkan dengan X. Karena ini bentuknya seperti segitiga siku-siku, kalian bisa mencari berapa nilai X-nya. Gunakan rumus Pythagoras. X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 dikuadratkan 16, 3 dikuadratkan 9. Berarti X kuadrat dijumlah ini sama dengan 25. Kalau mencari nilai X saja, kita tarik akar dari 25, yaitu 5 meter. Itu kalau mencari perpindahan. Sekarang Bu Titi lanjutkan tentang perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Ini sudah Bu Titi buat suatu ringkasan. Perpindahan itu apa? Perpindahan yaitu perubahan posisi awal dan akhir benda tanpa memperdulikan lintasan yang ditempuh oleh benda. Kemudian kalau jarak itu apa? Jarak yaitu panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa memperdulikan posisi awal dan akhir. Kemudian perpindahan itu termasuk besaran vektor. Kenapa kok besaran vektor? Karena dia memiliki besar dan arah. Sedangkan jarak itu adalah besaran skalar karena dia hanya memiliki besar saja. Terus ada kecepatan. Kecepatan ini termasuk besaran vektor karena apa? Dia memiliki besar dan arah. Sedangkan kelajuan termasuk besaran skalar karena hanya memiliki besar saja. Kemudian rumus untuk mencari kecepatan itu rumusnya sama dengan perpindahan dibagi waktu. Untuk mengingatnya, kalian lihat di sini ada huruf P, kecepatan. Di sini ada huruf perpindahan, ada huruf P. P kecepatan, P perpindahan. Sedangkan untuk mencari kelajuan
ada rumus di sini, kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Kamu lihat di sini ada huruf J, ini juga ada huruf J. Jadi kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Sekarang ada contoh soal. Dorita bersepeda ke selatan 42 meter, ke barat 16 meter, dan ke utara 30 meter dalam waktu 20 detik. Hitunglah jarak dan perpindahan Dorita. Yang B, kelajuan dan kecepatan Dorita. Di sini dibuatkan arah mata angin, ada utara, selatan, timur, barat. Kalau digambarkan, posisi Dorita di sebelah sini, start. Dia bergerak ke selatan sejauh 42 meter, bergerak ke arah selatan sejauh 42 meter. Kemudian bergerak ke arah barat sejauh 16 meter. Setelah itu bergerak lagi ke arah utara sejauh 30 meter dalam waktu 20 detik. Jadi kalau digambarkan seperti ini, jadi startnya di sini sampai berhenti di sini, di finish. Kalau ditanya jarak, berapa jarak Dorita? Jarak tadi adalah panjang lintasan yang ditempuh dari mulai awal sampai akhir, berarti kalian tinggal menjumlah 42 ditambah 16 ditambah 30. Jadi jarak di sini 42 ditambah 16 tambah 30. Hasilnya 88 meter. Kalau ditanya perpindahan Dorita, perpindahan yaitu perubahan posisi awal dan akhir. Perubahannya ini saja. Nah, ini kalau dipecah menjadi 2 bangun, yaitu ada bangun persegi panjang sama bangun segitiga siku-siku. Nah, kalian bisa menghitung perpindahan di sini. Kamu ambil segitiganya yang ini, dipindahkan di sini, panjang dari sini ke sini 42 meter, kemudian dipotong sekian 30, berarti ini tinggal sisanya 12. Kemudian panjang sisi yang ini sama dengan sisi yang di bawah ini, 16. Sehingga kalian bisa menghitung sisi miringnya. Gunakan rumus Pitagorasnya. Berarti 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 16 dikuadratkan 256, 12 dikuadratkan 144. Dijumlah 400. Ditarik akar sama dengan 20 meter. Kemudian kalau ditanya kelajuan tadi di situ ada rumus, kalau di sini kelajuan J, di sini J, jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa tadi? 88 dibagi 20. Dihitung ketemu 4,4 meter per sekon. Kalau ditanya kecepatan rumusnya perpindahan per waktu. Kecepatan ada huruf P, perpindahan ini juga P. Perpindahannya berapa? 20 meter dibagi waktunya berapa? 20 detik. 20 bagi 20, 1 meter per sekon. Kemudian ini ada grafik GLB. Grafik GLB itu adalah kepanjangan dari gerak lurus beraturan. Dikatakan GLB karena kecepatannya itu konstan atau tetap. Jadi kalau digambarkan grafiknya seperti ini. Ini ada garis vertikal yaitu menunjukkan V, ada garis horizontal menunjukkan waktu. Dikatakan GLB jika kecepatannya itu konstan. Jadi di sini ada V-nya itu konstan. Ini menunjukkan dia melakukan gerak lurus beraturan. Sekarang kita masuk ke GLBB,
yaitu gerak lurus berubah beraturan. GLBB dibagi ada dua, yaitu GLBB dipercepat apabila kecepatan benda dipercepat, dan GLBB diperlambat apabila kecepatan benda diperlambat. Di sini ada grafik, tadi ada grafik GLB di mana V-nya itu konstan. Kalau GLB V-nya konstan, jadi grafiknya seperti ini. Tetapi kalau GLBB dipercepat, V-nya itu semakin lama semakin bertambah. Jadi kalau dibuatkan grafik seperti ini, V-nya semakin naik. Tetapi kalau GLBB diperlambat, kalau dibuat grafik, itu V-nya semakin lama semakin turun. V-nya awalnya di puncak, lama-kelamaan turun. Ini grafik GLBB diperlambat. Kemudian ini ringkasan rumus untuk mencari GLB. Kalian bisa menggunakan rumus ini. Ada segitiga. Kalau ditanya S, itu rumusnya V dikali T. Kalau ditanya V, rumusnya S dibagi T. Kalau ditanya T, rumusnya S dibagi V. V itu apa? V itu kecepatan, satuannya bisa kilometer per jam atau meter per sekon. S itu apa? S itu jarak, satuannya kilometer atau meter. T itu waktu tempuh, satuannya jam atau sekon. Sedangkan GLBB rumusnya adalah VT sama dengan V0 plus A kali T. Kemudian S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Kemudian kalau ditanya VT2 sama dengan V02 ditambah 2 kali A kali S. A itu apa? A itu percepatan. Boleh juga A itu perlambatan. Tetapi kalau perlambatan itu nilainya negatif, tapi kalau percepatan nilainya positif. Kemudian ada VT. VT itu kecepatan akhir. Ada V0. V0 itu kecepatan awal. Ini ada contoh soal. Mobil pada mulanya bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon, mengalami perlambatan tetap sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Tentukan kelajuan dan jarak tempuh mobil setelah mengalami perlambatan selama 10 sekon. Ya, pembahasannya di sini diketahui ada kecepatan mula-mula. Kecepatan mula-mula lambangnya V0, 40 meter per sekon. Kemudian ada perlambatan. Perlambatan sebesar 4 meter per sekon, dilambangkan A. Percepatan atau perlambatan dilambangkan dengan A. Cuman kalau perlambatan nilainya negatif, berarti perlambatannya min 4 meter per sekon kuadrat. Ada selang waktu selama 10 sekon. Ditanya kelajuan dan jarak setelah perlambatannya selama 10 sekon. Jawab kelajuan akhir berarti VT rumusnya V0 plus A kali T. V0 nya tadi berapa? V0 nya 40, masukkan, ditambah A kali T. A nya berapa? A nya min 4, T nya 10. Min 4 kali 10 min 40. 40 dikurangi 40, 0. Berarti setelah perlambatan selama 10 sekon, kelajuan mobil berubah menjadi 0, yang artinya mobil dalam keadaan berhenti karena kecepatannya 0. Kemudian kalau ditanya jarak rumusnya S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat.
P0 nya tadi 40, T nya 10 ditambah setengah kali A nya min 4, T nya 10 dikuadratkan. 10 kuadrat 100, setengah kali min 4 min 2, min 2 kali 100 min 200, berarti 400 dikurangi 200 sama dengan 200 meter. Jadi jarak tempuh mobil selama perambatan 10 sekon hingga berhenti adalah 200 meter. Sekian dulu penjelasan dari Bu Titi tentang gerak. Hari ini Bu Titi hanya menerangkan materi saja, tidak ada latihan soal-soalnya nanti di pertemuan yang akan datang. Minta tolong yang sudah diterangkan tadi direkam atau dicatat di catatan fisika seperti biasanya. Nanti pada saat pertemuan yang akan datang dikasih latihan, kalian tinggal buka catatan atau rekamannya dibuka lagi. Sekian dulu penjelasan dari Bu Titi. Bu Titi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.